Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam yang terakhir ini di bulan Januari. Karena Jumat depan bukan lagi bulan Januari, tapi Jumat depan sudah masuk di bulan yang kedua, bulan Februari. Untuk itu kita andalkan Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Karena Yesus berjanji setiap orang percaya kepada namanya diberikan kuasa. Di dalam nama Yesus, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai kita. Malam hari ini kita baca Injil Markus pasal 5 ayat 1-20 yang berkaitan dengan Yesus menyembuhkan dan mengusir roh jahat yang bernama Legion. Iblis gemetar kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Iblis percaya kepada Yesus, bahkan dia gemetar. Tapi kita sebagai anak Tuhan percaya dan harus taat. Tidak cukup hanya percaya saja, tapi percaya dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Karena kalau ketaatan kepada firman Allah menjadi pelaku firman, hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bila Bapak Ibu ada yang sakit malam hari ini, ada pergumulan, ada masalah, nyanyikan lagu ini dan berdoa. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Ini firman Allah berkata dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kesembuhan. Amin. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Yesus sungguh ajaib. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan iblis dihancurkannya. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan, ada keselamatan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
keselamatan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa dan kejayaan, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu, sebelum kami berbaring tidur. Kami membaca firman-Mu Bapa. Kami dikuatkan, kami dikuduskan, kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa, semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku menjadi baru di dalam Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita, Yesusku yang ajaib, Yesusku luar biasa. Kita ikut Yesus, bayar harga, pikul salib Yesus. Apapun keadaannya bisa terjadi, yang penting kita bersama Yesus, perkara ajaib terjadi. Sadra Mesabet Abednego, biarpun dimasukkan di dalam gua dapur api yang 7 kali panas, tapi karena bersama Yesus, perkara ajaib terjadi. Ada penyertaan yang ajaib. Daniel dimasukkan dalam gua singa, tapi karena bersama Yesus, singa lembut, ya. Dia tidak ada reaksi apapun, karena pasukan malaikat Allah menjaga, melindungi Daniel. Demikian malam hari ini, bersama dengan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Karena Tuhan berjanji tadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi nama Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca lagi berurutan, saudara. Jadi kita ini berurutan, saudara. Tiap malam berurutan baca perjanjian baru, ya. Dari awal kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus Kristus keturunan Daud sebagai raja. Ya, karena Daud sebagai raja, dan Yesus disebut dalam Injil Matius pasal 1 keturunan Daud karena dia adalah raja. Dan atas kemurahan Tuhan, sampai malam hari ini tanggal 26 Januari 2024, kita diizinkan memasuki Markus pasal kelima ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi danau di sini juga, naik perahu. Sudah saya katakan ini di danau Galilea, danau Genesaret atau Kinerit, ya. Jadi Tuhan Yesus selalu tidak pernah diam. Dia terus melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang diganggu oleh iblis, ya. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang mengalami masalah
diberikan jalan keluar, sebab Tuhan kita luar biasa. Terus ayat ketiga dikatakan, orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi sanggup mengikutinya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Wah, memang saudara, kalau lawan orang yang kerasukan setan iblis, gak bisa dengan kekuatan kita melawan kuasa Tuhan. Bahkan kata firman Allah dalam Matius 17 ayat 21, bila diperlukan dengan doa dan puasa, kita undang Tuhan Yesus supaya betul-betul kuasa Tuhan menghancurkan dari segala rantai-rantai iblis. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat. Kita lawan setan tanpa kuasa Tuhan, kita kalah, saudara. Lihat pada waktu kita baca di Kisah 19, Paulus anak Skewa berkata, Rasul Paulus ku kenal, Yesus aku kenal, siapa kau? Dirajam, saudara. Kalau kita saudara baca di Kisah 19, coba saya baca Kisah 19, maka kita takut sama Tuhan. Ya, kita di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kita andalkan Tuhan. Ini baca Kisah 19. Kita mau baca dari ayat 15. Ini Kisah 19, Kisah Rasul 19 ayat 15. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan 16, dan orang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan kalah, saudara, karena dia menggunakan kekuatan manusia. Dia tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Tapi kita malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan Yesus, Bapak Ibu sebagai hamba anak Tuhan Yesus, menggunakan kekuatan Tuhan yang besar. Karena iblis gemetar dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Gemetar, saudara. Ya, kita baca. Sekali lagi saya mau baca. Ini firman Allah, bukan kata saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan, engkau dengar ini firman Allah. Takut kau kepada Tuhan, gemetar. Ayat 19, Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya adalah satu saja, itu baik. Tapi setan-setan pun yang percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Amin. Demikian malam ini dengar iblis dan kita semua takut akan Tuhan, karena Tuhan ada bersama kita. Terus berkata berikutnya, saudara, ya, saya mau baca ayat yang keempat, saudara, ya. Ayat keempat, karena sudah sering dia belenggu dan dirantai, tapi rantai ini putuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit, sampai berteriak-teriak dan mengukili dirinya dengan batu. Ya, ketika ia melihat Yesus dan jauh berlari, ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Setan menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita di kuburan tuh memang banyak iblis. Ini ayatnya, sudah. Di kuburan banyak iblis. Di rumah sakit, kalau rumah-rumah duka itu, di kamar-kamar mayat itu pasti ada iblisnya, ya. Karena apa kau jadi iblis? Memang iblis nungguin alam maut, saudara. Seperti contoh di dalam waktu orang kaya, ya, orang kaya dengan Lazarus, dia masuk dalam alam maut. Karena iblis maunya supaya apa? Supaya manusia-manusia itu masuk ke neraka. Tapi bagi kita mungkin percaya kepada Tuhan, ya. Ingat lagi waktu mayat Musa, saudara. Mayat Musa ini direbut oleh iblis, saudara, waktu dipatah di Yudas, ya. Ayat Yudas 1 ayat 9, coba disebut baca. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghadapi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghadirkan engkau. Kita menggunakan kuasa Tuhan, saudara. Karena kalau malaikat sama malaikat, kalau tanpa kuasa Tuhan ya berantem, saudara. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan, iblis gemetar, saudara. Ini mayat. Jadi memang kalau dalam setiap orang mati, kalau kita di luar Tuhan, ditungguin sama iblis, saudara. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 10, ya, orang yang tidak ada Tuhan, yang selalu ngomel-ngomel, wow, akan diambil oleh malaikat maut, saudara. Takut sama Tuhan. Ini baca 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, makanya kita perlu dekat sama Tuhan. Maka siang malam, kata pagi malam harus dekat dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan jangan bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Malaikat maut ya iblis, saudara, ya. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita Tuhan jaga lindungi setiap kita, ya. Maka dikatakan Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan sisa aku. Iblis gemetar, karena ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion artinya banyak, saudara. Iblisnya setan banyak, tidak peduli banyak, ya. Tapi kalau kuasa Tuhan hancur semua.
Ya, semua diusir dalam nama Yesus. Dan malam hari ini setiap kita diberkati karena kita bersama Yesus. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di lereng bukit jumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira beribu, 2000 jumlahnya, itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Tuhan tidak izinkan iblis, roh jahat, roh setan menyerang manusia. Tapi iblis, roh setan minta sama Tuhan, masukkan ke babi, silakan dalam nama Yesus. Ya, masuk ke babi, binatang. Ya, karena binatang diciptakan bukan serupa dan gambar Allah, tapi manusia diciptakan berharga serupa dan gambar Tuhan. Ya, Tuhan usir itu dalam nama Yesus. Demikian kita semua diberkati. Terus 14, maka adalah penjaga babi itu dan menciptakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang tadinya kerasukan legen itu, maka takutlah mereka, puji Tuhan. Orang itu kerasukan setan sembuh, waras oleh karena kuasa Tuhan ajaib. Tapi penjaga babi itu marah. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Wah, karena sudah disembuhkan, dia rindu berjumpa dengan Yesus. Dia ingin Yesus, saudara. Ingin Yesus, ingin bersama Yesus. Tapi Tuhan berkata demikian. Ayat 18, saudara. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankan, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat 20 yang terakhir, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Markus 1 ayat sampai 20. Kuasa Tuhan ini dahsyat, mengusir setan legion, dihancurkan dalam nama Yesus, dan orang itu sembuh. Dan kenapa Tuhan tidak izinkan, saudara? Karena orang itu berarti mengikuti kehendaknya. Itu beda, saudara. Tuhan mau kepentingan Tuhan lebih dahulu, lebih daripada kepentingan kita. Tuhan mau supaya bersaksi tentang Tuhan. Artinya utamakan kepentingan Tuhan, baru kepentingan kita. Ya, jadi Tuhan mau, kalau dia mau ikut Yesus kan kepentingan dia. Maunya dia, aku menyertai engkau, aku berarti kepentingan dia, bukan kepentingan Tuhan. Tapi Tuhan utamakan kepentingan Tuhan, yaitu harus kamu pulang ke rumahmu, beritakan tentang Tuhan, apa yang Tuhan telah perbuat atasmu, dan orang itu pergi dan mulai memberitakan dia. Artinya setiap kita kalau sudah ditolong Tuhan, jangan kita diam-diam saja, tapi kemari kita bersaksi, ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan tentang kebesaran Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan sudah tolong kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita, maka kata firman Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Kepentingan Tuhan harus kita utamakan. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jangan dibalik. Seringkali kita mementingkan diri sendiri, seringkali kita egois. Tapi Tuhan mau kepentingan Tuhan yang diutamakan. Tuhan tempatkan di atas segala galanya, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terang ajaib. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati. Mari kita melalui firman Tuhan malam hari ini. Kepentingan Tuhan kita utamakan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Setiap kita semua diberkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin. Ada kesembuhan terjadi oleh karena nama Yesus. Ada kemenangan oleh karena Yesus. Kepentingan Tuhan diutamakan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada berkat Tuhan,
dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, ada berkat Tuhan, kepentingan Tuhan. Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Nanti Tuhan akan berkati kita. Yesus, terima anugerah kita semua. Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, utamakan kepentingan Tuhan. Percaya kepada Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji nama Tuhan Yesus.